Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ini dari kelas berapa? Beda-beda kelasnya ya? Eh, Sebelumnya di sini sudah pernah bimbingan kelompok belum? Jadi tujuan kita di sini itu melaksanakan kegiatan dengan kelompok. Nah sebelumnya kan kita belum saling kenal nih. Nah bagaimana kalau kenalannya mulai dari kakak dulu ya? Kalian lebih nyaman panggil kakak atau panggil ibu? Kakak aja ya. Ya, perkenalkan nama kakak Elia Andi. Di sini kita perkenalannya pakai ciri dan khasnya ya. Ciri khasnya, misalnya ini kalau kakak dan kakak Elia Andi, ciri khas kakak baik hati dan tidak sombong. Nah boleh, boleh kemudian yang namanya, namanya, boleh disebut ciri khasnya, ya boleh disebutin. Ya, tak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ika, pilihan saya nakal. Perkenalkan, nama saya Nandri, pilihannya baik. Iya, perkenalkan nama saya Tuhan, pilihan saya tidak sembuh. Dan kita sini itu melaksanakan layanan bimbingan dan kelompok. Nah, jadi ada yang tahu nggak nih tentang bimbingan kelompok itu apa? Boleh tunjuk tangan, mungkin yang tahu tentang bimbingan kelompok seperti apa? Boleh. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah proses layanan pemberian informasi, pemahaman untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian gitu. Nah, jadi terutama pada peningkatan motivasi belajar kita. Nah, jadi itu tujuannya. Kalian datang ke sini itu secara sukarela ya, bukan karena terpaksa gitu kan. Nah, jadi di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya asas. Jadi asasnya itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu adalah kalian itu harus secara terbuka mengenai permasalahan yang kalian alami gitu. Kemudian ada asas kesukarelaan yang tadi kakak bilang, kalian datang ke sini itu bukan karena terpaksa, tapi secara kesukarelaan. Nah, kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini yaitu di mana kita melakukan bimbingan kelompok itu tidak boleh, misalnya permasalahan yang kalian ceritakan di sini itu hanya sebatas di sini aja, nggak boleh dibawa keluar kayak gitu. Jadi kita harus menjaga asas kerahasiaan. Kemudian ada kenormatifan. Nah, jadi asasnya itu ada asas keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan, dan juga kenormatifan. Jadi di sini kakak sebagai pemimpin proses berjalannya bimbingan kelompok ya. Di sini kan materi kita itu tentang motivasi belajar ya, meningkatkan motivasi belajar. Nah sebelumnya kakak di sini mau tanya sama kalian itu
motivasi belajar itu seperti apa? Ada yang ada lagi? Boleh? Ayu ya, boleh? Kata-kata motivasi untuk semangat belajar kak. Dapat aktivitas tujuan dan menabrak satelit. Nah itu sebagai contohnya ya. Jadi sebagai contoh dalam motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu sebuah dorongan dalam mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Jadi jika seseorang itu sudah dikasih motivasi, nah dia akan berubah tingkah lakunya untuk lebih semangat lagi dalam belajarnya. Nah, agar tujuan yang dia inginkan itu tercapai. Itu ya yang sudah kalian jelaskan tadi motivasi belajar dari itu tadi memberikan semangat untuk seseorang. Jadi juga sudah jelasin kan motivasi belajar itu apa, dan juga ada Ayu yang sudah memberikan contoh motivasi ya. Nah, jadi nanti ini kakak juga menayangkan sebuah video nantinya kita nonton sama-sama. Nanti setelah kalian selesai menonton video tersebut, nanti kakak minta tolong sama kalian itu buat nulis pesan dan pesan di dalam video yang sudah kalian tonton ini. Karena nanti perlu ditulis saja pesan dan pesannya. Yang berkebutuhan khusus tadi kan. Nah, jadi di sini kakak punya 6 kertas. Jadi nanti kalian tulis pesan dan juga pesan di dalam kertas ini. Nanti masing-masing orang tulis. Udah selesai belum? Ya, boleh dikumpulkan mulai dari Ayu. Kalian ada di posisi anak tadi. Nah, gimana? Misalkan apa yang kalian lakukan ketika kalian itu misalnya posisi anak tersebut kalian itu nggak bisa melihat, nah kalian diremehkan sama orang di sekitar luar sana bahwa kalian itu anak seperti itu nggak bisa mencapai kesuksesan gitu. Nah, gimana posisi kalian di posisi anak tersebut? Boleh disebut. Siapa lagi? Nah, jadi kita harus percaya diri dan juga nggak boleh gampang menyerah. Nah, jadi manfaat yang kalian dapatkan ketika menonton video tadi apa? Manfaat juga. Jadi ketika kita setelah menonton video tadi, manfaat kita yaitu kita lebih meningkatkan motivasi kita terhadap diri kita. Bahwasannya mereka yang berkebutuhan khusus seperti ini, kalau kita kan kayak normal semua. Nah, yang berkebutuhan khusus, biarpun dia berkebutuhan khusus, tetapi dia tidak masalah. Tetapi dia tetap berjuang, dia mau berusaha bahwasanya dia bisa mencapai kesuksesan juga. Dia aja tadi anak yang berkebutuhan khusus seperti dia itu bisa menciptakan sebuah buku. Nah, karena kenapa? Dia sudah dimotivasi oleh gurunya tadi, guru yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi pentingnya itu dukungan motivasi belajar itu dari orang-orang yang ada di luar. Perlunya dukungan dari orang tua juga, dari teman, bahkan
dari orang-orang yang ada di luar sana. Nah, jadi setelah selesai kalian buat pesan dan pesan ini, jadi di sini kakak punya dua kertas lagi, dua kertas ya. Jadi kalian di sini kan itu ada 6 orang. Nah, jadi 6 orang ini nanti kakak bagi dua kelompok, jadi 3 sama 3 ya. Nah, jadi nanti kalian di kertas ini kalian nanti tulis motivasi. Kakak buku 3 aja deh. 3, tulis kata-kata motivasi, bebas apapun terserah, yang penting bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi nanti kalian tulis di sini 3 kata-kata motivasi belajar ya. Kakak baca ya. Yang dari kelompok 2 dulu deh. Oke, dari kelompok 2 itu nama anggotanya ada Adi Wandira, Muhammad Aldi, sama Iki. Jadi motivasinya dari teman kalian itu gapailah cita-cita setinggi langit hingga mendapatkan satelit. Oke. Terus ada terus mencoba dan tetap berdoa, yakin pasti bisa. Yang ketiga, itu jangan biarkan omongan orang lain mempengaruhi jalan kesuksesan kita. Oke, bagus. Itu ya motivasinya. Boleh dilihat dari kelompok 1. Kita baca ya. Kita harus tetap semangat walaupun ada kekurangan. Walaupun orang memuji kita tetap semangat untuk mencapai tujuan kita. Oke. Motivasi kedua, kita harus semangat untuk menggapai impian kita. Oke. Ketiga, kita harus mempunyai cita-cita untuk membanggakan kita. Nah, jadi itu sebuah motivasi ya. Sebuah motivasi sebelumnya ya, tentunya orang tua, teman sekitar, atau orang-orang yang sana untuk proses belajarnya kita. Katakanlah motivasi yang sudah teman-teman kalian buat ya, sudah kalian baca juga. Nah, jadi itulah ya, kita sebagai siswa itu tidak boleh malas belajar, istilahnya kayak orang luar sana itu kayak ada yang pengen sampai kita juga mau sekolah, tapi dia nggak punya biaya di situ. Jadi kita juga misalkan ada teman kita yang malas dalam belajarnya ataupun malas dalam mengerjakan tugas gitu, ataupun ada bahkan yang nggak bisa mengerjakan tugas, kayak sulit banget kayak gini ya, misalkan ada pelajaran matematika misalkan saya tuh sulit kayak gini, nggak bisa mengerjakan tugas ini, dia itu udah kayak pantang menyerah dulu kayak gitu, udah pantang menyerah dulu sebelum itu mencoba gitu. Nah, jadi pentingnya kalian itu memberikan dorongan semangat belajar itu kepada teman kalian. Nah, jadi agar teman kalian itu punya rasa semangat kembali untuk agar tujuan yang dia inginkan itu tercapai. Nah, jadi itu ya. Jadi pesan dari kata itu pentingnya kita itu tidak menyerah ya, meskipun kita itu dihadapkan oleh berbagai tantangan gitu. Nah, kemudian kesuksesan kita itu tidak diraih hanya karena kemampuan kita, tetapi juga karena keberanian kita. Nah, jadi lihat ya video yang tadi itu, karena dia punya rasa keberanian dan akhirnya dia mencapai kesuksesan itu. Dia mencapai dia intinya bisa membuat sebuah buku gitu. Jadi kesannya itu pentingnya kita itu dukungan dari orang tua juga tadi sudah dijelaskan, penting juga kita dukungan dari teman-teman kita, bagaimana
dan juga bagaimana kita itu menginspirasikan diri kita sendiri atau orang lain untuk berjuang mengatasi batasan sendiri. Ya mungkin untuk bimbingan kelompok kita cukupkan di sini ya. Orang ini seperti kita kayak apa ya? Dia nggak punya, dia karena ekonomi ya, dia nggak punya biaya untuk sekolah, maka di situ terus berusaha ya berkarya untuk menciptakan biaya untuk si anaknya tadi untuk bisa sekolah. Maka itu bersyukur ya, maksudnya kita disekolahin sama orang tua kita untuk supaya kita itu apa, bisa pintar gitu kan. Jadi kita kalau udah sekolah ya, udah menjadi siswa, kita itu harus bertanggung jawab ya, apa yang sudah kita pilih. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur ya, karena masih banyak orang-orang yang di luar sana seperti anak yang di video ini ya, karena yang berkebutuhan khusus, itu nggak bisa lihat ya, makanya tadi nggak bisa lihat. Dia itu kalau mau baca itu harus kayak modelnya kayak apa ya, meraba gitu, meraba tulisan yang kayak ada itu tadi ya. Nah harus meraba itu baru bisa. Nah sekarang kita yang normal itu harusnya bersyukur ya, bisa tidak tulisan, bisa membaca gitu kan. Kakak juga terima kasih sama kalian karena kalian udah meluangkan waktu ya untuk mengikuti bimbingan kelompok ya, tentang materi motivasi belajar ya, tindakan motivasi belajar. Oke, itu saja saya kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.